Di balik setiap tetes madu murni, tersimpan perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Inilah tim pemburu madu MPK Herba At-Taubah. Dengan semangat, kami melakukan perjalanan yang jauh, mendaki perbukitan, dan menyusuri jalan terjal demi mencari anugerah terbaik dari alam. Perjalanan yang sangat jauh, kita harus berhenti untuk makan. Hari ini kita akan menuju ke pantai selatan, ke daerah Sayang Helang. Dengan teman-teman yang cinta petualang, kita berburu madu insya Allah. Bersama tim ada teman kita nih, ada Abah Sidik. Abah Sidik dari Jakarta, ikut mencoba nih ya, jalur yang ekstrim. Tentunya pakai mobil yang tidak ekstrim kita. Hari ini ya sangat nyaman sekali insya Allah. Dan sampai ketemu kita di pantai Sayang Helang. Dan insya Allah besoknya kita langsung ke hutan untuk mencari madu yang menjadikan sebuah kita hari ini nutrisi yang baik. Nah, hari ini ada Pak Sutarjo nih dari Bekasi. Beliau juga ikut mencoba jalur ekstrim ya, jalur yang banyak tikungannya. Yang biasa kita jalur lurus empuk gitu ya. Hari ini tikungan dan turunan. Sampai ketemu ya. Ayo kita masuk dan lanjutkan perjalanan. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan tibalah kami di sore hari di pantai Sayang Helang. Dan kami pun disambut hangat oleh mitra kami, yaitu para petani madu. Pagi pun datang, dan kami segera melakukan persiapan untuk menuju ke lokasi sarang madu yang terletak di Desa Cisompet, Garut Selatan. Pagi ini kita persiapan berangkat ke lokasi. Alhamdulillah teman-teman sudah melakukan ritual mandi pagi di laut. Bukan ritual teman-teman, tapi memang mereka kan jarang ya. Kita kebetulan tinggal di daerah pegunungan, jadi ketika melihat laut seolah-olah kita melihat sebuah keindahan yang baru. Hari ini kita insya Allah persiapan untuk berangkat ke pegunungan untuk ngambil madu yang insya Allah akan menjadi salah satu bahan baku di produk-produk kami. Ya, salah satunya adalah madu Nektar Pro, ya. Yang kedua ada madu kuning premium, ada juga produk-produk yang lain yang bercampur dengan madu yang ada di tanah Sunda ini, insya Allah. Hari ini ada Abah Sidik ya, yang fenomenal ya, yang tentunya tidak membatasi diri dengan pasangannya, sehingga beliau membutuhkan nutrisi yang kuat. Nah, nutrisi yang kuat itu adalah salah satunya adalah madu. Madu yang bersumber dari lebah Apis dorsata yang mempunyai nektar yang luar biasa, terjaga kemurniannya, terjaga daripada polusi. Nah, beliau sangat membutuhkannya karena beliau mempunyai ekstra yang tinggi ya, ekstra kekuatan yang tinggi, maka butuh madu yang kualitas yang terbaik insya Allah bismillah. Begitu juga dengan beliau. Beliau juga salah satu teman kita dari Tuban. Beliau juga butuh nutrisi yang kuat dari madu yang bersumber dari nektar dan lebah Apis dorsata agar bisa menguatkan mental dalam kebaikan, keberanian, melaju untuk kebaikan untuk farmasi Islam insya Allah. Sampai ketemu di hutan nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat dimanapun Anda berada? Tim pemburu madu At-Taubah bergerak menuju TKP. Salam sehat. MPK? Sehat, ceria,
dan bahagia. Mantap. Bersama kami ini ada Mbah Tarjo, ini Bang Sandi, dan semuanya yang hadir di sini, terutama Bang Yasin yang luar biasa. Masya Allah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well. Menjayakan farmasi Islam. Ku ingin bersamamu, ku ingin jaya bersama, ketulusan, kepedulian, menjayakan farmasi Islam. Dengan perbekalan sederhana, semangat yang besar, dan doa yang tulus, perjalanan kami pun dimulai. Hari ini kita akan panen madu yang bersumber dari lebah Apis dorsata. Nah, Apis dorsata ini terkenal dengan lebah yang sangat ganas gitu ya. Karena bentuknya berbeda tentunya dengan lebah yang lain ya. Apis cerana, Apis mellifera itu beda. Dan ini mempunyai kekhasan ya. Khas sekali madunya atau manfaatnya. Kalau kita ngelihat dari tempat Apis dorsata ini ada, yang pertama di hutan yang masih terjaga keasliannya, artinya tidak terkena polusi ya. Makanannya pun masih beragam. Nektar apa saja ya masih diambilnya sebagai bahan baku untuk madu itu sendiri. Kalau kita ngelihat lebah dari Apis dorsata, dia tuh mempunyai keunggulan menaikkan imun yang lebih dibanding madu Apis cerana ya. Dan Apis dorsata juga termasuk lebah yang mempunyai kemampuan sebagai antioksidan tingkat tinggi. Apalagi kita ya, orang yang mempunyai aktivitas tinggi, baik aktivitas secara fisik atau psikis, semua akan menyebabkan oksidan. Oksidan dia itu menggumpalkan darah. Dan ingat, darah ini sebagai alat pengangkut nutrisi. Ketika dia menggumpal, tentunya akan menyebabkan nutrisi tersebut akan terhambat atau tidak sampai pada organ-organ yang membutuhkan nutrisi. Ya, mengkonsumsi daripada madu dari lebah Apis dorsata mempunyai keunggulan tersendiri. Ayo kita lihat bagaimana perjalanannya, bagaimana beratnya. Hari ini kita didampingi oleh Ustaz Abu Ihsan. Beliau sangat butuh dengan madu ya, apalagi madu tersebut mempunyai kualitas yang bagus ya. Nah, hari ini kita juga didampingi oleh teman-teman dari tim sukses. Kita lanjutkan ya perjalanan ya, karena sudah mulai siang, khawatir kita nggak nyampe pada sarang yang kita harapkan. Ayo kita jalan lagi. Demi zat yang memegang nyawaku, ku serahkan diri ini bersama dakwah ini menggapai ilahi. Bukan perjalanan yang mudah. Kami pun harus menembus rimbunnya pepohonan, berjalan di jalanan yang penuh batu dan curam. Semua ini ditempuh demi menghadirkan madu murni terbaik langsung dari sarangnya. Farmasi Islam bersamamu meraih kejayaan bersama. Masya Allah, sahabat sehat, kita udah sampai di dekat sarang-sarang lebah. Nah, ini aktivitas warga. Qadarullah ya. Qadarullah. Kita harus jalan yang memang tidak dekat. Didampingi oleh Pak Sutarjo nih. Mantap. Ada Pak Sidik.
Nah, Pak Sidik ini salah satu perwakilan kita ini di cabang beliau, namanya cabang Pak Sidik. Ini ada cabangnya Pak Sutarjo, ya. Kita insya Allah akan mendakwahkan daripada pengobatan Atibun An-Nabawi dan pengobatan alternatif yang lainnya. Agar apa yang pertama, mengedukasi kepada masyarakat khususnya terbiasa ya berobat dengan sesuatu yang halal atau berobat dengan sesuai dengan syariat Islam atau menjaga daripada kearifan suatu daerah yang mempunyai pengobatan tersendiri. Makanya dengan adanya Herbatobah, tentunya kebiasaan di setiap suku bangsa Indonesia yang sangat banyak sekali ini akan terjaga. Kenapa? Karena diedukasi, karena dilatih, dikembangkan. Nah, ini berarti bentuk cintanya Herbatobah pada bangsa dan negara Indonesia dalam edukasi, pendidikan, menjaga daripada keberagaman keilmuan tentunya. Ayo kita jalan lagi. Bersamamu meraih kejayaan, bersamamu meraih keberkahan, wujudkan harapan besar kami, menjayakan farmasi Islam. Bersamamu meraih kejayaan, bersamamu meraih keberkahan, wujudkan harapan. Baik, ada hal yang harus kita ketahui bahwasanya kesembuhan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin. Usaha, kita diharuskan berusaha ketika sakit. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ketika kita sakit maka diwajibkan berobat. Walaupun ada yang mengatakan juga sunnah hukumnya kan gitu. Ya. Artinya dalam hal ini ketika kita sudah berusaha dengan pengobatan yang modern, pengobatan yang tradisional, tetapi belum kunjung mendapatkan kesembuhan, cobalah kita kembalikan kepada diri kita. Sejauh mana ketawakalan kita kepada zat yang memberikan kesembuhan. Ya. Itu sangat penting. Menguatkan spiritual, ya. Menguatkan spiritual sehingga kita membuat diri kita semakin yakin kepada zat yang memberikan kesembuhan. Begitu. Sedikit gambaran. Harapan besar kami menjayakan farmasi Islam. Ku ingin bersamamu, ku ingin jaya bersama. Ketulusan, kepedulian menjayakan farmasi Islam. Bersama Herba atau Sahabat sehat, alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Kita sudah sampai ke dalam hutan dan di bawah pohon di mana banyak sekali, insya Allah calon-calon madu yang akan kita panen. Hari ini kita bersama tim Ustadz Abu Ihsan, masya Allah, alhamdulillah sudah kelihatan lapar, tapi tidak akan mengurangi semangatnya, gitu ya? Betul, Tad. Ya. Semangat, tetap semangat. Dan faktor yang bikin selamat adalah makanan sudah terlihat di bawahnya. Itu yang membuat semangatnya. Ya, jadi ada harapan untuk makan segera. Insya Allah. Maka di sini teman-teman jangan merasa lelah. Bisa jadi ada sebuah obat lelah itu yang sudah dekat dengan kita, tapi kita tidak mengetahuinya. Maka di sini tetap berprasangka baik, walaupun kebaikan itu belum terlihat, tapi yakinlah, tidaklah mungkin keburukan terus dengan keburukan terus menerus, semoga kebaikan membersamai. Insya Allah. Baik, inilah kebaikan di dalamnya yang sudah disiapkan bersama tim tentunya, dan tim di belakang kita kayaknya nggak ada yang lapar. Jadi nanti insya Allah khusus untuk yang mendapatkan video ini ya. Baik, untuk itu kita lanjut makan dan kita lanjut untuk panen madu insya Allah.
kita sudah bersama Kang Iwan ya. Kang Iwan ini salah satu tim kita untuk memanen lebah yang insya Allah ada di atas kita. Insya Allah ada berapa kandang, Kang? Ada 7 sarang. Ada 7 sarang, salah kandang berarti sarang ya, direvisi ya. Jadi hari ini sahabat sehat tentunya pecinta madu ya. Pecinta madu yang diproduksi oleh Herba Toba. Tentunya penasaran bagaimana sih cara pengambilannya, bagaimana persiapannya, dan perkiraan di 7 sarang ini menghasilkan berapa kilo ya. Mudah-mudahan hari ini akan mendapatkan hasil yang besar. Tentunya akan dijelaskan oleh Kang Iwan pada hari ini. Silakan Kang Iwan, kira-kira berapa kilo kira-kira nih? Karena kan bunga belum sepenuhnya mekar, mungkin madunya agak sedikit. Kemungkinan ada sekitar 8 kiloan madunya. Iya, madu sarang. Ya. Ya ternyata ada 8 kilo sahabat sehat dimanapun berada. Nah 8 kilo ini hanya untuk perwakilan saja kita tentunya. Karena apa? Fisik saya dengan fisik beliau berbeda ya. Beliau disengat aja nggak bengkak. Kalau saya bisa bengkak-bengkak gitu ya. Demam-demam ya. Artinya secara fisik pun berbeda. Ketika kita ke lokasi yang lain yang berjam-jam kita mungkin perjalanan, kami yang nggak biasa di hutan akan merasa lelah. Insya Allah ini sebagai dokumentasi kita, hasil kita yang insya Allah akan kita bawa ke kota Bogor tentunya, dan insya Allah akan disebarkan dan sampai ke Anda semua insya Allah. Oh ya Kang Iwan, untuk persiapannya kira-kira apa saja dengan ketinggian pohon berapa meter nih Kang? Ya. Persiapannya itu paku, bambu, kapak, itu untuk pengasapan, tapas, serat dari serabut kelapa. Berapa meter nih tingginya? Sekitar 50 meteran lah. 50 meter, kayak menara apa namanya, pulsa itu ya? Pulsa. Ya. Tower. Tower ya, tower maksudnya gitu ya. Tower ya, Masya Allah. 50 meter itu tinggi banget ya. Saya aja di atas genteng aja udah tinggi menurut saya, tapi menurut beliau itu masih pendek. Artinya di sini sahabat sehat, perjuangan untuk mendapatkan yang berkualitas adalah mudah. Perjuangan untuk mendapatkan yang berkualitas perlu perjuangan dan tentunya mental yang kuat. Hari ini Anda tinggal nyicipin saja, hanya ingin menikmati saja, hanya menyebarkan saja. Kami ikut serta tentunya akan mendukung perjuangan Anda untuk mendapatkan yang terbaik insya Allah. Oh ya Kang Iwan, 7 sarang. 7 sarang ini kira-kira berapa lama ya panennya? 1 jaman. 1 jam. Berarti naiknya cepet itu ya? Iya. Ya. Kalau mungkin ya, kalau kayak saya naik pohon kelapa aja bisa berjam-jam ya, karena keringetan gitu ya naiknya gitu ya. Nyampe ke atas. Nyampe ke atas mungkin mau naik takut-takut ya. Kita lihat nanti ya bagaimana beliau naik pohon yang tidak kecil. Pohonnya ada berapa meter tuh ya? Diameternya kira-kira? Lilitan 4 meter. Lilitan 4 meter. Masya Allah, itu bule banget ya. Artinya pohon gede, pohonnya lemu ya, besar ya. Jadi bule itu lemu ya. Oh, Kang Iwan, pernah nggak bedain madu yang di dahan besar sama dahan yang kecil? Artinya pohon besar dan pohon kecil ini ada perbedaan rasa nggak? Rasa itu tergantung bunga. Ada yang rasa pahit, manis, ada agak keasaman. Ada 3 ada. Jadi untuk pohon yang kecil, dahan kecil nih, kayak gini kecil, dengan pohon yang besar sampai 4 meter itu diameternya, dia rasanya tetap sama ya, manis-manis gitu ya, Iya, kalau satu tempat ya. Tetap sama kalau satu pohon itu. Kecuali beda pohon, beda lokasi. Kalau beda lokasi, beda nektar ya. Beda nektar itu. Kalau satu nektar tetap sama. Tetap sama soalnya bunga kan sama itu. Oh ya, jadi tempat tinggal tidak berpengaruh tentang rasa. Enggak berpengaruh. Besarnya pohon tidak berpengaruh tentang rasa. Enggak. Tingginya pohon juga tidak berpengaruh. Enggak. Oh, Masya Allah. Ya, ini buat edukasi buat teman-teman semua bahwa madu tidak akan pernah membeda-bedakan di mana tempatnya berada. Artinya, Anda walaupun tidak ikut berburu ke sini tetap mendapatkan manfaat sama dengan apa yang hari ini kita lakukan di sini. Minum langsung yang turun dan kita sebarkan ke Bapak Ibu semua akan mendapatkan khasiat yang sama, bismillah. Nah,
karena kita udah siang hari ini, kita akan naik ke atas mungkin ya. Kita itu mungkin Pak Iwan ya. Kalau saya enggak. Kebetulan saya memang tidak dibekali kemampuan untuk naik pohon. Baik, terima kasih Kang Iwan. Hati-hati di jalan, hati-hati ketika naik ke pohonnya. Persiapan tentunya nanti akan didokumentasi oleh tim kita tentunya. Salah. Ayo kita lihat bagaimana persiapannya. Di tengah hutan, lebah apis dorsata, lebah raksasa penghasil madu hutan, sibuk bekerja. Dari bunga-bunga hutan yang liar, mereka mengumpulkan nektar, menghasilkan madu penuh energi, kaya gizi, dan syarat akan khasiat. Tibun Nabawi, ini dakwahku, halal thayyib, pilihanku. Herba atau bah, Proses panen bukan perkara sederhana, butuh keberanian, ketenangan, dan teknik khusus. Dengan cara tradisional ini, tim menggunakan asap alami untuk menenangkan lebah. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak merusak alam dan tetap menjaga kelestarian lebah. sehat Islami, tinggalkan kezaliman diri. Herba atau bah menjadi solusi. Dan inilah hasilnya, emas cair dari hutan, madu murni yang jernih, kental dan harum. Setiap tetesnya adalah anugerah, hadiah alam yang tak ternilai. Engkau ada bersama kami untuk wujudkan farmasi Islam. Alhamdulillah sahabat sehat dimanapun berada, hari ini kita sudah menyelesaikan satu pohon. Dan kemungkinan kita ambil satu pohon ya, karena waktu semakin siang dan menuju sore. Kita langsung lihat hasil panen pada siang hari ini, satu pohon dengan 7 sarang. Kita lihat ya, ini hasilnya. Masya Allah ya. Ini adalah madu apis dorsata dengan umur yang sudah mapan ya, umurnya tua. Jadi rasanya terlalu strong ya. Strong sekali. Kita coba ambil satu. Ayo yang lain boleh ngambil. Nah ini terlalu tua. Biasanya kita dapat yang muda nih. Kita dapat tua nih. Bismillah. Fresh. Kebetulan kita dapat yang tua. Dan rasanya manis banget. Biasanya kita dapat yang agak pahit ya, kita dapat manis banget. Dan rasanya mantap. Tilin gedean. Ya. Apa manfaat dari madu manis? Yang pertama adalah dia akan membantu menguatkan liver. Yang kedua, untuk membantu untuk memproduksi enzim dalam tubuh kita. Dan ketika kita hari ini mau konsumsi madu dengan secara rutin, sistematis, penyerapan makanan, penguatan otot, penguatan daya tahan tubuh akan semakin kuat. Bismillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di panen selanjutnya di bulan depan insya Allah, atau di bulan yang lainnya. Kita lihat dan cari madu yang lebih muda, dan kita akan bawa insya Allah sama-sama ke Bogor dan kita pasarkan dan kita konsumsi bersama insya Allah. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami mengikuti ekspedisi panen madu Herba Atobah. Yang kali ini lokasinya di Garut Selatan. Alhamdulillah ini sudah turun dan ini hasilnya dari jenis apis dorsata bivolen.
madu terbaik At-Taubah dihasilkan dari sarang yang luar biasa. Pemanennya juga top. Dari pohon yang tinggi 50 meter. Lingkarnya 4 meter. Luar biasa ini hasilnya. Mantap. Bagaimana Kang Tarjo? Mantap, Masya Allah luar biasa pengalamannya. Ayo Mas Bro. Jalannya melelahkan tapi terbayar dengan langsung menikmati hasil panen madu bersama MPK Herba At-Taubah. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah panen madu. Terbayar sudah rasa lelah dan panjang perjalanan kita dengan mengkonsumsi madu langsung dari sarangnya. Ini yang madunya di atas juga. Insya Allah madu yang cukup berkualitas meskipun usianya agak tua. Masih kuat, insya Allah menambah cita rasa dan kekuatan kita insya Allah. Ya. Saya Supri Al-Ghifari dari Tuban. Ikut ekspedisi memburu madu Herba At-Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MBK Ceria, bahagia, jaya. Mantap. Bersama kami wujudkan sehat Islami. Perjalanan panjang akhirnya terbayar. Dengan penuh rasa syukur, madu hutan ini siap dipersembahkan untuk Anda. Inilah madu untuk produk-produk dari MPK Herba At-Taubah. Hadir dari hutan alami, dipanen dengan penuh perjuangan, dan dikemas dengan kualitas terbaik, menghadirkan manfaat bagi kesehatan, energi, dan kehidupan yang lebih baik. Herba At-Taubah.